Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali mengkaji kitab Kifatul Akhyar. Kita masih membahas tentang as-sulhu. Kemarin kita sampai pada pembagian as-sulh. Itu ada dua bagian, ibra' wa mu'awadah. Wa suratul ibra'i bilafzis sulhi wa yusamma sulhul hatitah. Bentuk daripada sulh ibra' ini atau yang dikatakan membebaskan seorang dari tanggungan, bilafzis sulhi, tapi dengan lafaz sulh, perdamaian. Wa yusamma sulhul hatitah. Sulh ini juga dinamakan sulhul hatitah. Hatitah itu artinya mengurangi apa yang menjadi haknya, yang menjadi tanggungan orang lain. Bi ayyaqul, dengan dia mengatakan salahtuka anil alfi alladhi li alaika ala 500. Saya berdamai denganmu, ya, pada hutang yang sejumlah 1000 yang menjadi hutangmu, itu engkau hanya bisa bayar, boleh bayar hanya dengan 500 rupiah saja. Itu contohnya, ya, ini namanya ibra', yaitu membebaskan seseorang dari apa yang menjadi tanggungannya, setengahnya begitu, ya, 1000, kemudian yang menjadi haknya, tapi kemudian dia mau hanya dibayar 500. Itu namanya ibra'. Fahuwa ibra'un an ba'di daini bilafzis sulhi, yaitu adalah membebaskan orang lain yang tertanggung dengan hutang dari sebagian hutangnya dengan lafaz, dengan akad sulh, yaitu berdamai. Wa fihi wajhani, ya, di sini ada dua pendapat. Al asahhu as-sihhatu. Jadi dua pendapat ini yang paling kuat, paling sahih, paling benar adalah bahwa sulh ibra' ini adalah sah hukumnya, diperbolehkan. Wa fi ishtiratil qabul wajhan. Sedangkan apakah dalam proses sulh ibra' ini harus ada qabul? Nah, ini ada dua pendapat yang mengatakan, sebagaimana juga ada dua pendapat kal wajhaini fi ma law qala liman alaihi dainun wahabtuhu laka. Sama juga dengan seandainya ada orang yang punya hutang lalu dia mengatakan kepada orang yang punya hutang ini, wahabtuhu laka, aku hibahkan hutang ini kepadamu. Nah, ini juga ada dua pendapat, tapi yang paling kuat pendapatnya adalah ini dibolehkan. Wal asahu al istiratu, dan yang paling sahih, ya, qabul. Qabul tadi apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, ini yang paling kuat pendapatnya, disyaratkannya adanya qabul, ya, istilahnya timbang terima. Kenapa? Li'anna al-lafdha biwad'ihi yaqtadihi, karena lafaz daripada sulh ini, ya, dengan makna asal bahasanya itu adalah menunjukkan akan, ya, harus adanya qabul gitu, disyaratkannya qabul, timbang terimanya. Walau salaha minal alfi ala 500 muayyanah, ya, seandainya dia juga melakukan sulh terhadap hutang yang berjumlah 1000 kemudian dipotong menjadi 500, ya, dengan ditentukan waktunya, maksudnya di sini jaral wajhani, di sini ada dua pendapat. Maksudnya muayyanah di sini ditentukan dia kapan akan diserahkan dan waktunya akan diserahkan, maksudnya seperti itu. Jaral wajhan, di sini ada terjadi dua pendapat juga. Wara'a Imamul Haramaini al-fasadahun azhar. Nah, sehingga Imam Haramain menyatakan bahwa pendapat yang memberikan ta'yin waktu terhadap objek sulh ini itu adalah tidak dibenarkan, fasad, rusak gitu. Dan ini lebih nyata, hukumnya lebih kuat bahwa ini adalah tidak boleh, fasad, karena ada unsur kerusakannya di situ. Wa ishtaritu
qabdal khamsi mi'ah fil majlis, dan juga disyaratkan yaitu langsung mengambil atau langsung diserahkan yang 500 dalam akan majelis. Yang tadi tidak boleh ditakyin kapan waktunya, nggak boleh, karena itu adalah fasad, itu adalah merusak daripada akad sulh itu sendiri. Dan disyaratkan ketika dia penyerahan itu harus diserahkan di majelis yang 500 itu. Wala yashtaratu ta'yinuha fi nafsi sulhi alal asah, dan juga tidak disyaratkan ta'yin tadi. Ta'yin itu tidak tidak disyaratkan dalam sulh itu sendiri. Alal asah berdasarkan pendapat yang paling sahih. Jadi itulah gambaran daripada sulh ibra, yaitu seseorang yang punya hak 1.000 ya, yang menjadi hutang seseorang itu, kemudian dia mau dibayar setengahnya. Nah, ini nama ibra, yaitu membebaskan orang itu dengan hanya membayar setengahnya saja. Walau salaha min alfi halin ala alfi muajjalin atau aqsihi fa batil. Nah, seandainya dia juga melakukan sulh, tapi sulhnya itu dengan 1.000 yang mesti dibayar sekarang, tapi kemudian diganti dengan alaf muajjal nanti, 1.000 tapi nanti, ya, dengan ajal, dengan dipakaikan lagi tenggat waktu, au aksih atau dengan sebaliknya, ya, mestinya dia alaf muajjal nanti tapi dimajukan misalnya waktu sekarang, itu juga batil, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kaidah mengatakan li'annal ajala la yulhaq wa la yasqut. Karena ajal itu la yulhaq, maksudnya itu apa yang sudah menjadi waktu lampau tidak bisa dijadikan sekarang gitu, ya. Wa la yasqut, dan dia tidak menggugurkan akad itu sendiri. Wa la yasihhu ta'liqu hadha sulh ala syart, dan juga tidak boleh menta'liq atau menggantungkan sulh atau akad ini, ya, dengan syarat, ya, li'annahu ibra. Karena apa? Ini adalah sudah ada proses ibra, yaitu pembebasan, yang nggak boleh lagi ada syarat-syarat segala, ya, karena namanya ini sudah orang mau dengan besar hati dia mau mengurangi, ya. Kalau dita'liq lagi susah lagi nanti. Wa ta'liqul ibra la yasih, demikian juga li'annahu ibra, karena itu adalah kenapa tidak boleh dita'liq atas syarat, karena dia adalah ibra, karena dia adalah proses menggugurkan hak, ya, dari tibun nafsi, dari kebaikan hatinya. Demikian juga wa ta'liqul ibra la yasih, dan juga menggantungkan ibra ini dengan sesuatu itu tidak sah juga, karena di situ ada orang sudah ada tibin nafsi, ada kerelaan hati dia untuk di situ, lalu tidak boleh kemudian dilakukan adanya ta'liq dan syarat segala itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah bentuk daripada sulh ibra di sini, artinya bahwa seorang, ya, karena melihat dia sendiri butuh dana itu, lalu kemudian si yang berhutang ini dalam kondisi yang tidak baik, krisis misalnya, maka dia kemudian menurunkan, ya, atau memotong setengah daripada hutang itu untuk diserahkan kepadanya pada saat itu juga, dan tanpa harus ditentukan waktunya lagi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi, ya, kita bisa jalankan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat ada saudara kita yang kesulitan untuk bisa berproses melalui sulh ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.